Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 9 di pertemuan pertama kita materi lempar cakram. Terkait materi lempar cakram, di sini nanti akan saya jelaskan apa saja teknik dalam lempar cakram, kemudian pegangannya dan gaya-gaya dalam lempar cakram. Sekali lagi, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, hendaklah kalian ketika beraktivitas di luar rumah senantiasa untuk memakai masker, menjaga jarak kalian, dan mencuci tangan sesering mungkin. Untuk materi lempar cakram, ini adalah materi esensial, jadi tidak keseluruhan materi, termasuk peraturan, kemudian ketentuan lapangannya itu tidak tercantum di sini. Kalian bisa mencari sumber referensi yang lainnya. Tentu kemarin juga sudah saya share file bentuk PDF, di situ juga tertera terkait peraturan lapangan dan lain sebagainya. Itu lengkap. Langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama adalah pengertian dari lempar cakram itu sendiri. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik pada nomor lempar yang sudah ada dari zaman kuno. Dalam melakukan olahraga lempar cakram, Anda akan melempar objek yang berbentuk piringan yang disebut dengan cakram sejauh mungkin di lapangan khusus. Jadi untuk pelemparan cakram itu bentuk cakram seperti piringan, kemudian ada lapangan khusus untuk area melemparnya. Dan juga ada ketentuan-ketentuan di dalamnya, tidak asal melempar. Kemudian kita masuk pada gaya pada lempar cakram. Di awal sudah saya jelaskan, gaya pada lempar cakram terdapat dua gaya. Yang pertama adalah gaya menyamping. Gaya yang pertama yaitu gaya menyamping, di mana atlet menghadap ke samping pada persiapan. Saat menggunakan gaya ini terdapat ancang-ancang yang bisa diambil oleh atlet lempar cakram, yaitu membuat ayunan dari arah samping ke depan beberapa kali, kemudian ia melepas cakram sejauh mungkin ke depan. Berikut untuk gambarannya. Jadi posisinya menyamping, dipegang di tangan yang dominan kalian gunakan, bisa kanan atau kiri. Kemudian lempar menggunakan satu tangan dari arah samping ke depan sejauh mungkin. Itu untuk gaya menyamping. Kemudian masuk pada gaya yang kedua, yaitu gaya membelakangi. Gaya membelakangi, atlet yang menggunakan gaya ini mempunyai sebuah keuntungan tersendiri karena pada para atlet memiliki jarak yang lebih luas saat ingin menciptakan momentum, sehingga akan memperoleh lemparan yang lebih jauh. Untuk posisi gaya ini yaitu membelakangi arah lemparan. Jadi yang membedakan antara gaya menyamping dan membelakangi adalah posisi awalan sebelum melempar. Untuk gaya menyamping posisinya serong, kemudian untuk gaya membelakangi yaitu posisinya membelakangi arah lemparan. Untuk teknik lemparannya pun sama. Sekali lagi yang membedakan hanyalah posisi hadap awalannya. Keuntungan lebih besar yaitu pada gaya membelakangi, karena di dalam gaya membelakangi momentum lemparannya jauh lebih besar, karena gaya membelakangi lebih jangkauan, ayunan tangannya lebih luas ketimbang gaya menyamping. Kita masuk pada teknik dasar lempar cakram. Ada beberapa teknik dasar lempar cakram. Kita masuk pada teknik pemegangan cakram. Sebelum mengenal teknik melempar cakram, tentu harus tahu pemegangannya. Bagaimana cara pemegangan cakram dengan benar? Berikut di bawah ini adalah cara memegang cakram
yang baik dan tepat sesuai dengan panjang jari maupun lebar tangan atlet. Saya jelaskan sesuai dengan gambar yang sudah tertera. Yang pertama adalah gambar cara yang pertama. Ini adalah untuk telapak tangan yang lebar dan jari-jari yang panjang. Jadi semua jari renggang kemudian mencengkram cakram di tepian. Di tepinya dicengkram. Kemudian untuk teknik yang kedua ini sama, untuk telapak tangan yang lebar dan jari-jari yang panjang. Yang membedakannya hanyalah untuk jari telunjuk dan jari tengah ini rapat dan menyatu, sedangkan jari untuk yang lainnya tetap merenggang, ada jaraknya. Kemudian ujung jari mencengkram cakram. Ini untuk teknik yang kedua. Ingat, yang membedakan hanyalah jari tengah dan jari telunjuk menyatu dengan cara yang pertama. Untuk cara yang ketiga ini untuk atlet yang memiliki lebar tangan yang kurang besar dan jari-jari juga kurang panjang. Caranya hampir sama dengan cara yang pertama. Yang membedakan hanyalah untuk cengkramannya hanya menggunakan ruas jari pertama di setiap jarinya kecuali ibu jari. Dan antara jari satu dan jari yang lainnya terdapat jarak, jadi tidak rapat. Oke? Paham ya? Untuk teknik yang kedua yaitu teknik awalan dalam melempar cakram. Untuk teknik awalan yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah posisi berdiri menyamping atau membelakangi. Ini sesuai dengan gaya yang kalian gunakan. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Kemudian lutut rileks, cakram diletakkan di samping kepala atau bahu, dan pegangan sudah ditentukan. Ini untuk gambarnya. Untuk posisinya seperti ini. Jadi kalian posisi siap. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik melempar cakramnya. Ketika kalian sudah posisi siap untuk melempar cakram dan pegangan kalian sudah benar-benar nyaman di cakramnya, yang perlu kalian lakukan yaitu teknik melemparnya. Setelah kalian siap, ayunkan tangan yang memegang cakram jauh ke belakang. Ayun sebanyak 2 atau 3 kali sebelum melepas cakram dari tangan. Itu bertujuan untuk mendapatkan momentum kalian sebelum melempar cakram. Kemudian lepaskan cakram setinggi dagu dengan sudut lempar antara 45 sampai 50 derajat. Lakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar menguasainya. Jadi untuk teknik melempar cakram kalian tidak bisa langsung sekali mencoba karena lempar cakram sangatlah sulit. Bentuk benda yang digunakan juga sulit untuk dilempar, beda dengan tolak peluru. Tolak peluru berbentuk bulat dan mudah untuk dipegang di tangan kalian. Untuk lempar cakram akan sulit apabila kalian tidak terbiasa. Jadi butuh latihan untuk melemparnya. Kemudian kita masuk pada teknik yang terakhir. Ketika kalian sudah mengayun cakram, yaitu teknik terakhir yaitu teknik melempar cakram. Ini teknik yang sangat penting karena di momen ini kalian melepas cakram dari tangan kalian sejauh mungkin ke lapangan cakram. Condongkan tubuh ke depan saat Anda mulai melepas cakram dari tangan. Pandangan lurus ke arah sasaran cakram dilempar. Ingat, sasaran cakram dilempar. Setelah cakram terlepas, kaki kanan harus segera dipindahkan ke depan dengan sedikit ditekuk untuk menahan agar badan yang condong ke muka tidak terlanjur terdorong keluar lingkaran.
Karena kalau kalian keluar lingkaran akan dinyatakan diskualifikasi kalau di pertandingan resmi ya. Nah, ini contohnya ketika sudah mengayun dilepas sudut 45 atau 50 derajat. Lepas sejauh mungkin pandangan mengikuti arah cakram. Cukup sekian dari saya terkait materi lempar cakram. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan saya sarankan untuk kalian untuk mencari sumber referensi yang